Lo pernah ngerasa nggak? Udah capek-capek ngumpulin duit, nahan jajan, nyari diskonan, terus nabung tiap bulan. Pas beberapa tahun kemudian, nilai duitnya kayak nyusut sendiri. Kayak ada yang nyedot diam-diam gitu. Padahal, angka di rekening masih sama, tapi pas mau beli sesuatu, kok rasanya makin gak cukup. Dulu uang 50.000 bisa dapat banyak di warung, sekarang cuma dapat gorengan sama es teh doang. Bukan karena lo makin boros, atau harga barang makin gak masuk akal, tapi karena satu hal yang pelan-pelan ngikis kekayaan lo, inflasi. Nah, di sini kita mulai paham kenapa banyak yang bilang jangan cuma nabung dalam bentuk rupiah. Bukan berarti rupiah jelek, tapi ada alasan kuat kenapa lo harus lebih bijak dan mulai mikirin alternatif buat lindungin nilai uang lo. Gini bro, bayangin rupiah itu kayak balon, kelihatannya utuh, warnanya bagus, tapi ternyata di ujungnya ada lubang kecil. Tiap tahun, udara di dalamnya pelan-pelan keluar. Sama kayak duit lo yang disimpan cuma dalam bentuk Rp1. Kelihatannya aman, padahal daya belinya terus berkurang. Ini semua karena inflasi. Pemerintah bilang inflasi per tahun bisa 3%, tapi lo ngerasanya mungkin lebih. Harga cabai, beras, bensin, semua naik. Jadi walaupun jumlah uang lo nggak berubah, nilainya itu yang menyusut. Bayangin, lo punya 10 juta hari ini. 5 tahun ke depan, 10 juta itu udah nggak bisa beli barang yang sama kayak sekarang. Uang lo diem, tapi harga barang jalan terus. Makanya, nyimpen duit dalam bentuk rupiah doang tuh sebenarnya kayak lo berdiri di treadmill yang jalan sendiri, tapi lo nggak gerak. Terus, masalahnya bukan cuma soal inflasi, tapi juga soal kurs. Lo sadar nggak sih, kalau rupiah kita tuh nggak terlalu kuat dibanding mata uang lain? Apalagi dolar Amerika. Hari ini 1 dolar sekitar 15.000 rupiah. Tapi tahun depan bisa aja 16.000 atau lebih. Dan kalau lo simpan semua duit lo dalam bentuk rupiah, artinya lo naruh seluruh kekayaan lo dalam satu keranjang yang isinya cuma bergantung sama kondisi ekonomi Indonesia. Sementara dunia terus muter, ekonomi global naik turun, dan rupiah bisa ikut goyang kapan aja. Lo pernah nggak mau beli barang impor, terus kaget karena harganya naik banget? Itu karena nilai tukar rupiah jeblok. Jadi punya pegangan dalam bentuk mata uang lain, terutama yang lebih stabil kayak dolar, itu bisa bantu jaga daya beli lo. Dan lo tahu nggak, inflasi itu bisa dibilang silent killer buat kekayaan lo. Dia nggak kelihatan, nggak bunyi, tapi efeknya nyata. Lo mungkin pikir, cuma 3% per tahun. Tapi coba deh dihitung-hitung. Dalam 5 tahun, itu udah 15%. Dalam 10 tahun, 30%. Itu artinya, kalau sekarang lo punya 100 juta dan lo taruh di bawah kasur, 10 tahun lagi nilainya cuma setara 70 juta doang. Bisa jadi malah lebih kecil kalau inflasinya lebih tinggi. Dulu, dengan 10 juta lo bisa beli motor second, sekarang paling cuma dapat sepeda listrik mini. Duit lo diem, tapi harga barang ngebut. Gila kan? Dan yang lebih parah, inflasi itu pasti ada terus tiap tahun. Nggak ada yang namanya harga-harga turun secara konsisten. Jadi, kalau lo nggak nyiapin strategi, siap-siap aja kekayaan lo pelan-pelan digerus tanpa lo sadar. Nah, di titik ini banyak orang akhirnya mulai nyari alternatif. Salah satunya, nyimpen duit dalam bentuk aset real kayak emas atau properti. Emas udah dari dulu dikenal sebagai pelindung nilai. Nilainya cenderung stabil, bahkan naik dalam jangka panjang. Misalnya, lo beli emas sekarang, 5 atau 10 tahun lagi nilainya bisa jauh lebih tinggi. Jadi meskipun inflasi terus berjalan, emas tetap bisa jaga daya beli lo. Properti juga sama. Memang modal awalnya gede, tapi harga tanah dan bangunan cenderung naik terus. Apalagi kalau lo beli di lokasi strategis. Duit yang lo tanam di properti itu bisa jadi investasi jangka panjang yang gak cuman aman, tapi juga bisa nambah nilainya seiring waktu. Dibandingin lo taruh duit di tabungan biasa, jelas beda banget hasilnya. Selain emas dan properti, sekarang juga banyak orang yang mulai kenal sama istilah keren. Diversifikasi, intinya sih jangan naruh semua telur di satu keranjang. Dan strategi yang banyak dipakai adalah dollar cost averaging. Artinya, lo beli aset secara rutin dan bertahap. Nggak peduli harga lagi naik atau turun. Misalnya, tiap bulan lo sisihin 1 juta buat beli emas atau dolar. Dengan cara ini, harga beli lo jadi rata-rata dan lo nggak panik kalau suatu saat harga turun. Ini juga bikin lo disiplin nabung, tapi dalam bentuk yang lebih tahan inflasi. Jadi nggak cuma nahan duit dalam bentuk angka di rekening, tapi beneran punya pegangan yang lebih kuat buat masa depan. Ini langkah kecil yang bisa kasih dampak besar nanti.
Terus, ada juga pilihan investasi lain yang mulai gampang diakses. Sekarang, lewat aplikasi doang, lo udah bisa beli saham, reksadana, sampai obligasi pemerintah. Dan ini semua bisa bantu duit lo berkembang lebih cepat dibanding cuma ditaruh di tabungan. Saham, misalnya, kalau lo pilih perusahaan yang bagus dan berkembang, nilainya bisa naik berkali-kali lipat. Memang ada risiko, tapi potensi untungnya juga besar. Reksadana cocok buat lo yang pengen aman, aman aja. Tapi tetap dapat hasil lebih dari bunga tabungan. Obligasi pemerintah juga mulai diminati karena imbal hasilnya stabil dan dijamin negara. Jadi, uang lo nggak cuma aman, tapi juga tumbuh. Lo bisa pilih sesuai profil risiko lo. Tapi intinya jangan biarin duit lo tidur di satu tempat doang. Gua ngerti sih, kadang mikir buat investasi itu ribet. Apalagi kalau lo baru mulai. Pasti banyak bingungnya. Tapi semua itu bisa dipelajarin pelan-pelan. Yang penting, lo sadar dulu bahwa nabung dalam rupiah doang itu nggak cukup. Bukan berarti harus ninggalin rupiah sepenuhnya. Tapi kita pakai rupiah sesuai fungsinya. Buat kebutuhan harian, bayar tagihan, belanja bulanan, semua itu emang paling praktis pakai 13 mana rupiah. Tapi kalau soal simpanan jangka panjang, harus mulai mikirin bentuk lain yang bisa lawan inflasi. Kayak emas, dolar, saham, atau properti. Jadi lo tetap bisa hidup tenang sekarang. Dan aman juga di masa depan. Intinya, kalau lo masih nabung cuma dalam rupiah, itu kayak lo main aman tapi di lapangan yang licin. Kelihatannya stabil, tapi lama-lama kepleset juga. Kita butuh strategi yang lebih kuat buat lindungin nilai uang kita. Karena tujuan utama bukan biar kaya mendadak, tapi biar uang yang udah lo kumpulin susah payah itu nggak hilang nilainya begitu aja. Duit lo penting dan harus diperlakukan dengan lebih bijak. Jadi yuk, mulai sekarang pikirin ulang strategi keuangan lo, mulai pelan-pelan, belajar dikit-dikit, dan jangan takut buat nyoba. Karena masa depan lo dimulai dari keputusan kecil hari ini. Nah, setelah ngobrol panjang lebar tadi, semoga lo makin kebuka pikirannya ya. Intinya, nabung dalam bentuk rupiah itu sah-sah aja. Tapi kalau cuma ngandelin itu doang buat masa depan, risikonya gede. Lo bisa rajin nabung, disiplin banget, tapi tetap aja kalah sama inflasi dan fluktuasi nilai tukar. Uang yang sekarang lo anggap cukup, bisa jadi cuma jadi angka doang beberapa tahun ke depan. Dan itu yang bikin banyak orang ngerasa udah kerja keras, tapi hasilnya gitu-gitu aja. Itulah kenapa penting banget buat mulai mikirin alternatif. Bukan buat gaya-gayaan atau ikut tren, tapi demi nyelamatin daya beli lo sendiri. Emas, dolar, properti, reksadana, atau bahkan obligasi negara. Semua itu bisa jadi opsi yang bikin uang lo nggak cuma diam, tapi juga tumbuh. Lo nggak harus ngerti semua sekaligus. Mulai aja dulu dari yang paling lo pahami. Pelan-pelan, yang penting konsisten. Gue tahu kadang belajar soal keuangan itu bikin pusing, apalagi kalau baru mulai. Tapi percaya deh, ini investasi terbaik yang bisa lo lakuin buat diri lo sendiri. Karena uang itu bukan cuma soal jumlah, tapi soal nilainya di masa depan. Kalau lo bisa jagain nilainya, hidup lo juga bakal jauh lebih tenang. Thank you banget buat lo yang udah dengerin sampai akhir. Gua harap lo dapat insight baru dari cerita ini. Jangan lupa share ke teman-teman lo yang masih nabung cuma di rekening aja. Like, komen, dan subscribe juga kalau lu pengen lebih banyak obrolan soal keuangan yang santai tapi ngena kayak gini. Sampai ketemu lagi di cerita berikutnya, dan jangan biarin uang lo tidur doang.